kasih. Tema dari rekoleksi kita pada sore hari ini adalah dipanggil kepada kekudusan. Tema ini sebenarnya sejalan dengan katekese persiapan pertemuan keluarga sedunia di Roma yang ke-10 tanggal 22 sampai 26 Juni 2022. Tema katekese kedua itu juga dipanggil kepada kekudusan, tetapi ditujukan kepada keluarga, ayah, ibu, anak, lalu kemudian juga kakek, nenek. Nah, saya berpikir bahwa kalau panggilan kepada kekudusan itu saja ditujukan Paus kepada keluarga-keluarga, apalagi kepada kita sebagai biarawan dan biarawati, sebagai imam, dan tentu itu menjadi panggilan khusus kita. Nah, pertanyaan untuk kita adalah apa panggilan kita sebenarnya, atau dasar dari panggilan kita. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 28, dia dipanggil Tuhan untuk mengalami perubahan hidup secara radikal. Jadi panggilan itu berarti perubahan hidup secara radikal. Itu berarti sebelum kita merasa diri dipanggil secara khusus oleh Tuhan, mungkin kehidupan kita dalam segala hal, khususnya dalam hal rohani, biasa-biasa saja. Tetapi begitu kita dipanggil sesuai dengan spiritualitas dari serikat kita, itu berarti ya ada perubahan hidup secara radikal yang diharapkan di sana. Sesuai dengan spiritualitas kongregasi kita. Sedangkan dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4, Santo Paulus memberi jawaban sebagai berikut. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Ya. Dalam perjanjian lama juga sebenarnya sudah ada di sana. Ya, ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Panggilan ditanamkan kepada kita karena Dialah yang memanggil kita masing-masing untuk suatu tujuan yang indah, yaitu hidup bahagia bersama Allah. Seperti diungkapkan oleh Santo Agustinus, Engkau menciptakan kami ya Tuhan, Engkau menciptakan kami supaya terarah kepadamu. Manusia menurut hakikatnya adalah makhluk yang terarah kepada Tuhan. Kalau manusia yang diciptakan terarah kepada Tuhan, tapi dalam kenyataannya tidak menemukan arahnya, maka dia itu luput dari tujuannya dan salah arah. Itu kerugiannya sendiri. Manusia menurut hakikatnya yang terdalam diciptakan untuk Allah, maka apapun yang kita cari, apapun yang kita kejar, dan apapun yang kita kumpulkan dalam dunia di luar Allah tidak akan pernah memberi kebahagiaan, tidak pernah memberikan sukacita dan kedamaian. Tetapi sukacita dan kebahagiaan itu akan menjadi penuh bila kita semakin tertuju dan terarah kepada tujuan hidup kita, yaitu Allah sendiri. Itulah tujuan panggilan Tuhan bagi kita semua,
Segala-galanya harus terarah kepada Allah dan untuk Allah saja. Semakin dekat kita pada tujuan itu, semakin kita mencapai kebahagiaan. Kata Santo Yohanes Salib, kita hidup bagi Tuhan saja dan itu sudah cukup. Solo Dios basta. God is enough. Tuhan Allah saja cukup. Tidak perlu cari yang lain-lain lagi dalam kehidupan kita. Karena kita diciptakan untuk Tuhan, tidak mungkin manusia bisa mencapai kebahagiaan di luar Allah. Ada orang yang secara cepat mengerti dan hatinya sejak kecil sudah dikuasai oleh Allah, sehingga seolah-olah seluruh hidupnya terarah kepada Allah, seperti Santa Teresia dari Lisieux misalnya, ya. Dan tentu orang kudus lainnya. Saya kira kita punya kongregasi, punya orang kudus masing-masing, ya. Sejak usia yang sangat dini sudah tertarik kepada Allah, karena rahmat yang istimewa telah menguasainya. Mungkin juga karena situasi keluarga dan lingkungan yang memungkinkan untuk kerinduan kepada Allah itu mudah terarah. Di keluarga-keluarga kita, kalau anak-anak masih kecil, khususnya di Manggarai ya, orang tua selalu mengajarkan kepada anak perempuannya, kalau ditanya mau jadi apa nanti, mau jadi suster. Tapi begitu besar mereka mau belis, sehingga begitu anaknya mau jadi suster, ya dihalang-halangi, ya, tidak diizinkan. Demikian juga anak kecil ditanya mau jadi apa nanti, mau jadi pastor, ya, tapi begitu besar sudah tidak lagi. Tapi ada juga yang lain yang sejak kecil punya cita-cita seperti itu, ya, ketika melihat pastor atau suster memakai pakaian biara mereka tertarik, dan ketertarikan atau panggilan itu bertumbuh terus, dipengaruhi tentu oleh lingkungan, oleh guru-guru, oleh orang tua dan banyak pihak, lalu kemudian mereka bisa mewujudkan cita-cita panggilan mereka. Tapi banyak orang lain yang dalam hidupnya tersasar terlebih dahulu kemana-mana. Masih untung Tuhan berbelas kasih dan menemukannya di tempat kumuh yang kotor karena dosa yang dia lakukan sendiri. Tuhan menarik dia untuk kembali kepada Tuhan agar dia menemukan kebahagiaan yang sejati yang ditawarkan Allah baginya. Tetapi bagi mereka yang tidak mau kembali kepada Allah, Allah tidak memaksa seorang pun untuk datang kepadanya. Tapi dia selalu mencari dan menunggu kedatangan kita, seperti seorang bapak yang menunggu kedatangan anak bungsu yang meninggalkan rumahnya atau sudah dikatakan hilang. Saya ingat dulu Romo Robi Wawor, mungkin ada yang tahu, itu OFM, ketika memberikan retret kepada para frater, dia mengatakan begini, ya, Tuhan menyiapkan dua jalan. Jalan ini jalan menuju kepada keselamatan, sukacita, kedamaian, berkat dan rahmat dan seterusnya. Jalan ini menuju kepada kebinasaan, kesengsaraan, mungkin juga kenikmatan duniawi yang membawa kepada kesengsaraan. Silakan pilih. You are free. Anda bebas untuk memilih. Kalau Anda memilih jalan yang ini, lalu kemudian Anda memperoleh kebahagiaan, sukacita, puji Tuhan. Itu pilihan Anda. Kalau Anda memilih jalan yang ini, silakan juga. Resiko ditanggung sendiri. Ya.
Tapi kebanyakan orang ketika memilih jalan yang salah, dia tidak mau menanggung risikonya. Ya. Dia mempersalahkan orang lain. Tentu itu tidak benar. Kita bertanggung jawab terhadap hidup kita, juga terhadap panggilan hidup kita masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita dipanggil Tuhan untuk mengenal Dia, untuk mencintai Dia lebih dekat. Ya, di sini ada mungkin aspiran, mungkin postulan, ya, baru awal, tapi bersyukur karena dipanggil untuk mulai mengenal Dia dan mencintai Dia lebih dekat. Panggilan itu juga berlaku bagi semua manusia, sebagaimana Paulus juga katakan kepada keluarga, ya, bahwa panggilan itu berlaku untuk semua orang. Karena manusia diciptakan untuk Allah dan tidak ada kebahagiaan di luar Allah. Di antara umat manusia itu, umat Kristen secara istimewa diberi terang dan rahmat khusus untuk menerima wahyunya, untuk mengenal Dia lebih sempurna. Bila seseorang dipanggil untuk mengenal dan mencintai Allah dengan segenap hatinya sebagai religius, maka mereka yang dipanggil itu secara khusus mengarahkan seluruh tenaga, seluruh cara hidupnya, mengarahkan segala-galanya kepada Dia yang memanggilnya. Dia menciptakan segala-galanya sedemikian rupa sehingga tujuan hidup kita menjadi jelas, yaitu persatuan dengan Allah. Maka cara hidup kita juga harus disadari dan dihayati sungguh-sungguh, karena ini sangat penting baik sekarang maupun di kemudian hari di dalam perkembangan biara, bahwa cara hidup kita harus transparan, harus terarah kepada Tuhan, dan harus dikejar. Segala acara harian dan segala bentuk kegiatan kita dan yang lain-lain harus transparan supaya mencapai tujuan itu. Kalau cara hidup kita tidak transparan bagi tujuan hidup kita, maka hidup kita akan sia-sia. Ya. Penting sekali kita menyadari tujuan dari hidup kita yang terpanggil secara khusus dalam serikat kita masing-masing. Kita mempunyai tujuan yang jelas, kita punya sarana-sarana supaya kita bisa mencapainya. Ada satu lagu karismatik yang bagus, ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Ya, saya kira itu yang dimaksudkan dengan transparan itu tadi, ya. Kita terbuka terhadap Tuhan, ya, terbuka terhadap pimpinan kita, terbuka terhadap Roh Kudus untuk diubah dan dibentuk. Kita tidak lagi ngotot dengan kita punya pikiran atau logika kita sendiri. Regame dari Prancis mengungkapkan, disinilah para religius dipanggil untuk mengungkapkan tujuan pokok manusia ini menjadi begitu jelas, sehingga seluruh hidupnya harus menjadi tanda kehadiran Kristus. Tanda usaha kita mencari Allah yaitu dengan mencintai serikat, mencintai biara, mencintai komunitas kita, tanpa mengatakan apa-apa, tetapi dengan cara hidup yang sederhana. Seharusnya seluruh hidup kita harus menjadi jelas bagi orang lain. Apa yang kita cari, nilai apa yang kita kejar, nilai mana yang sebetulnya menjadi pokok dan penting dalam hidup kita.
Dulu saya pernah ditugaskan 10 tahun untuk membantu Romo Yohanes Indra Kusuma di pertapaan Santibuana Cikanyere, Cipanas, Jawa Barat dari tahun 96 sampai 2006. Saya tinggal bersama dengan Romo Yohanes dan juga para frater CSE, tapi juga saya biasanya melayani pengakuan dosa untuk para suster Putri Karmel, juga mengajar sedikit mereka. Spiritualitas CSE adalah spiritualitas Karmel dipadukan dengan spiritualitas karismatik. Ada 3 komunitas di situ, yakni komunitas dasar, mereka menyebutnya aktif kontemplatif, maksudnya gini, mereka juga terbuka terhadap pelayanan keluar, tetapi begitu masuk ke dalam mereka kontemplatif. Jadi ada meditasi, ada kontemplasi, ada silensium. Silensium itu mulai jam 5 sore sampai jam setelah makan pagi. Ya. Jadi itu maksudnya aktif kontemplatif itu. Itu di komunitas dasar. Lalu ada juga komunitas, kita bisa sebut komunitas semi eremit. Ya, mereka sebut komunitas padang gurun. Jadi mereka di sana hanya berdoa dan bekerja, dan juga tentu ada kegiatan-kegiatan rohani lain. Hanya sekali seminggu turun ke komunitas dasar untuk mengikuti misa pada hari Minggu. Lalu ada skolastikat, komunitas para frater yang studi filsafat dan teologi, dan itu ada di STF Malang. Nah, mengenai komunitas semi eremit atau komunitas padang gurun tadi, banyak sekali awam, juga imam biarawan-biarawati yang ingin ke tempat itu, melihat lebih dekat cara hidup mereka. Dan biasanya sekali setahun komunitas padang gurun itu terbuka untuk umum pada hari raya Nabi Elia. Nah, ada seorang ibu yang berkata kepada saya, "Romo, apa yang frater-frater cari di tempat ini? Ya, sunyi sepi, jauh dari kemewahan, tidak ada listrik PLN, cuma pakai genset, tidak ada sinyal HP. Radio dan TV pun tidak ada. Ya. Lengkap sudah itu penderitaan." Ada juga seorang imam yang berkata, kalau 2-3 hari tinggal di sini, Pak, bisa. Seminggu juga bisa. Tapi sebulan, setahun, bertahun-tahun, siapa tahan? Saya tidak sanggup, katanya. Lalu saya katakan kepada mereka, karena biasanya kalau mereka pergi ke situ, khusus untuk para suster dan pastor, biasanya kapan saja, dan saya yang mengantar mereka ke sana, pakai mobil daripada mereka jalan kaki. Saya katakan kepada mereka begini, saya membawa Anda ke sini tentu tidak untuk mengajak Anda untuk tinggal di sini. Beberapa hari, seminggu atau sebulan, ya syukur kalau bisa, ya, retret pribadi bisa. Tapi yang terpenting kita tahu bahwa ada orang yang bisa hidup seperti ini, ya, jauh dari aneka kenikmatan duniawi, sehingga dalam tugas kita sebagai imam, biarawan dan biarawati, ya, khususnya yang melakukan pelayanan aktif, jangan terlalu tenggelam di dalam hal-hal duniawi. Carilah Tuhan dalam kesunyian dan kesederhanaan hidup. Ya. Entah dia itu imam religius, entah itu dia imam diosesan, ya, sama saja. Entah imam religius yang mengucapkan 3 kaul,
atau imam diocesan yang tidak mengucapkan kau, ya. Tapi semua menghayati kehidupan seperti itu. Saya teringat juga akan apa yang diucapkan oleh Monsinyur Emeritus Bogor, Monsinyur Michael Angkur. Ketika dulu kita ada pertemuan imam biarawan-biarawati Sekuskupan Bogor, dia meminta supaya setiap biara di Keuskupan Bogor menjadi pusat spiritualitas, menjadi oasis, mata air yang sejuk di tengah pengembaraan manusia, di tengah padang belantara kehidupan ini. Tentu kalau kita bicara mata air, kita tentu mengacu pada Injil Yohanes pasal 4 tentang wanita ya Samaria dengan Yesus di sumur itu, atau ya Injil Yohanes pasal 7 ketika Yesus berkata bahwa barang siapa minum air ini ya bukan saja dia memperoleh kesejukan dan sebagainya, tapi menjadi mata air di dalam dirinya yang memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, dan yang dimaksudkannya adalah Roh Kudus, ya. Nah, kembali ke cerita ibu tadi. Pertanyaan, apa yang mereka cari di tempat ini, Romo? Waktu itu saya tidak menjawab pertanyaan ibu itu, karena saya yakin bahwa pertanyaan itu ditujukan kepada dirinya sendiri. Itu monolog, ya. Dan memang banyak dari mereka yang melakukan pertanyaan seperti itu, kemudian mengikuti retret demi retret, mengalami sentuhan kasih Tuhan, entah itu dalam misa kudus, dalam adorasi, dalam aneka devosi, ya. Di Jawa baru saya melihat ada awam yang melakukan retret pribadi, ya, sampai seminggu, ya. Makannya cuma apa? KTT, kerupuk tahu tempe, ya. Selama seminggu makanannya KTT, ya. Padahal ini orang kaya raya, ya. Tapi bagaimana ya di dalam teori komunikasi disebut efek kehadiran, ya, kehadiran saja, ya, dari sebuah biara, ya, itu sudah memberikan efek bagi orang lain. Belum lagi kalau dia berbicara, atau lebih-lebih lagi kalau dia berkarya, dan itu tentu satu yang luar biasa. Singkatnya, mereka menjadi awam yang begitu religius, yang mencintai hal-hal rohani. Dan pada titik inilah saya tahu bahwa mereka menemukan jawaban dari pertanyaan mereka sendiri. Apa yang frater-frater cari di tempat yang sunyi seperti ini? Hari Minggu kemarin saya katakan dalam khotbah saya kepada umat bahwa ya dalam kehidupan ini kita harus merasa secure, merasa nyaman berada bersama Tuhan, ya. Entah itu dalam doa, dalam devosi, di gereja, di ruang doa, harus merasa nyaman. Jangan seperti orang penasaran, mau cepat selesai, mau cepat pulang, mau cepat nonton itu dan ini. Berusaha untuk nyaman dengan hal-hal rohani, dan ada passion, ya, untuk hal-hal rohani, ya. Saya merasa kagum juga dengan beberapa biara yang saya kenal, yang rutin setiap minggu, sekali seminggu, membuka kapel biara mereka untuk adorasi bersama umat, ya. Tanpa misalnya hanya untuk sahabat-sahabat mereka saja, tapi terbuka untuk semua orang.
Ada juga yang mengadakan PA. Nah, PA itu bukan istilah anak muda pendek akal, tapi PA itu maksudnya pendalaman Alkitab sekali seminggu di biara. Dan ada yang datang juga. Ya. Saya kira ini suatu yang luar biasa. Ya, benar-benar menjadi pusat spiritualitas, atau dalam bahasa tahun pariwisata holistik ini menjadi destinasi wisata religius. Sehingga mereka bukan saja mengagumi kemegahan arsitektur dari bangunan, tapi terutama kekayaan spiritualitas para penghuninya. Dengan cara hidup kita dan pelayanan kita dari sekian banyak orang yang datang dan berjumpa dengan kita, mereka mengalami kasih Tuhan. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka mengerti tujuan hidup kita yang sebenarnya, yakni mencari Tuhan untuk lebih dekat dengannya dan mencintai Dia di atas segala-galanya. Jadi cara hidup yang ada dalam biara sudah menjadi jelas bagi orang yang terbuka kepada Allah. Ya, saya kira bukan cuma di biara ya, di pastoran juga. Ya. Saya mengimpikan ya bahwa pastoran itu menjadi satu komunitas, ya, komunitas religius. Apakah dia religius atau diosesan sama saja. Kalau di Kuskupan Bogor saya tahu setiap paroki sudah 2, 3 bahkan 4 imam satu paroki, ya, sehingga mereka membentuk satu komunitas. Dan saya ketika saya menjadi frater dulu, saya merasakan bahwa kehidupan yang paling indah ketika saya masa frater, ya. Itu sangat-sangat, ya, mulai dari seminari menengah lah, demikian juga waktu seminari tinggi, karena di sana ada kebersamaan. Karena itu impian saya sebenarnya ialah bahwa di paroki-paroki ada komunitas. Ya. Kalau ada 2 imam kan enak, ya. Cerita di kamar makan itu, waduh, bisa 1 jam waktu makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, cerita macam-macam hal, bisa diskusi, bisa sharing. Daripada sendiri-sendiri 5 menit makan dah selesai. Ya, sepi jadinya. Tapi ya terkadang juga ada yang tidak bisa hidup bersama dalam komunitas. Jadi ya saya kira itu patut disayangkan. Ya. Tapi kalau bagi saya kehidupan komunitas itu ya tentu mencontohi kehidupan komunitas religius itu menjadi sangat-sangat indah, ya. Menyenangkan, menguatkan, ya. Jadi cara hidup yang ada dalam biara atau komunitas sudah menjadi jelas bagi orang yang terbuka kepada Allah. Kalau orang tidak terbuka, hanya melihat dari luarnya saja, pastilah mereka tidak mengerti arti hidup kita. Karena banyak orang yang mencari, tapi tidak tahu apa yang dicari, yang akhirnya salah jalan atau salah sasaran. Kita nyatakan kehidupan Tuhan Yesus di Nazaret. Apa yang dia buat selalu ditafsirkan salah oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya. Jadi bagian dari penjelasan kehidupan yang transparan tadi, baik secara pribadi tapi juga secara komunitas. Ya. Misalkan saja ketika kita menjadi pastor dulu, ya banyak sekali umat bilang, "Hai Romo, ini mereka di biara ini bikin apa saja, ya? Kok tidak bisa pergi ke KBG, ya, tidak berdoa bersama di sana, ya. Misalnya pada waktu
bulan Rosario atau waktu musim katekesi. Saya yang pernah hidup dalam biara, saya memberi penjelasan kepada mereka. Saya katakan mereka itu punya aturan tersendiri. Dari bangun pagi sampai tidur malam. Kalau kamu tidak ada aturan, kamu bisa makan jam 12, bisa makan setengah 1, bisa makan jam 2. Mereka tidak. Jam 12 makan, ya makan. Ya. Jadi mereka punya acara tersendiri, saya katakan. Tapi itulah tadi Yesus saja, ya, kehidupan Yesus saja disalah tafsir. Ya. Apalagi kehidupan kita sebagai imam, biarawan dan biarawan. Pastor juga sama saja. Ya. Umat berkata, pastor ini di paroki ini buat apa saja di situ? Ya. Tapi itu menjadi tantangan bagi kita. Namun ada juga yang menerima Yesus dan mengikutinya dengan setia karena mereka melihat di dalam Yesus ada keselamatan, ada pengampunan, dan ada kesembuhan. Ajarannya sungguh membawa sukacita dan kebahagiaan. Kita harus menemukan arah panggilan kita melalui cara hidup kita di biara. Dengan setia mengikuti acara harian yang disediakan serikat, dengan setia melaksanakan tugas-tugas biara yang dipercayakan. Jika tidak sungguh-sungguh mencintai serikat, lebih baik cari tempat lain saja. Ya. Saya kira ini berlaku untuk para suster, para pastor, para bruder. Harus mencintai panggilan itu sendiri. Tujuan hidup kita harus jelas karena Tuhan begitu mengistimewakan kita. Ingat saja dengan saudara-saudara kita yang ada di dunia ramai, harus berjuang setengah mati untuk mencari nafkah, menghadapi banyak problem dan kekhawatiran yang harus mereka hadapi, harus bekerja dari pagi sampai malam. Belum lagi masalah keluarga, masalah suami istri dan anak-anak, masalah pekerjaan dan lain-lain. Tapi walaupun begitu, Paus mengatakan kamu juga dipanggil kepada kekudusan. Di biara kita tidak lagi memikirkan itu semua. Kita hanya pikirkan Allah saja. Kita semua dibebaskan dari semua kekhawatiran duniawi supaya bisa mengarahkan seluruh ada kita kepada Tuhan. Karena itu kita harus terbuka akan panggilan Tuhan. Bila kita terbuka akan rahmat Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan segala rahmat-Nya yang kita butuhkan. Untuk mencapai kekudusan hidup tentu tidak mudah. Butuh perjuangan. Di sisi lain kita juga masih ditandai oleh dosa dan kelemahan. Tapi kita semua harus mempunyai kehendak yang baik. Sebab kalau tidak, kita tidak akan memiliki cara hidup ini. Tetapi juga harus menerima kenyataan bahwa seringkali roh itu rela atau kuat, tetapi daging lemah. Maunya berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tapi ketika mulai doa, pikirannya mulai mengembara kemana-mana. Pikiran melantur, badan di kapel, pikiran bersiarah entah kemana, atau ngantuk. Kemauannya baik dan rajin semuanya, tetapi kemalasan dan godaan-godaan yang lain sering muncul, bahkan lebih kuat. Karena itu yang sangat membantu adalah disiplin, setia dalam setiap perkara, dan mengikuti semua acara dengan setia dan semangat. Acara-acara bersama, latihan-latihan rohani bersama juga sangat membantu
Dan ini sangat penting untuk menyangkal kehendak diri, untuk melemahkan daging kita. Di sini dituntut suatu perjuangan dan penyangkalan diri. Karena hidup bersama, disiplin bersama di bawah bimbingan ketaatan, supaya perjalanan kita kepada Tuhan menjadi lancar dan mudah diarahkan dengan berjalan bersama. Walaupun masing-masing orang mempunyai cara dan pengalaman sendiri untuk menghayatinya, rahmat Tuhan cukup bagi kita, dan rahmat Tuhan selalu bekerja setiap saat. Dalam katekese menyongsong pertemuan keluarga itu, Paus Fransiskus juga berbicara tentang kekudusan atau kesalehan pribadi, bahwa setiap orang punya cara tersendiri untuk mencapai kekudusan itu. Tidak bisa meniru begitu saja orang lain. Orang lain dengan caranya dia mencapai kekudusan, kita dengan cara itu belum tentu bisa. Dan dalam pengalamannya juga, saya mengetahui misalnya dalam keluarga ada istri yang begitu rajin berdoa, mengikuti misa, mengikuti retret, sementara suaminya malas-malasan, mabuk-mabuk, malah judi lagi. Tapi istri tetap menjalankan kehidupan rohani, kekudusan pribadi. Walaupun saya yakin, dia yakin bahwa suatu ketika suaminya bisa berubah. Jadi persoalan seperti itu, tapi kita di dalam kehidupan kita ada misi untuk menyelamatkan orang lain, tapi juga ada usaha pribadi dengan cara pribadi menggunakan sarana-sarana religius yang ada untuk mencapai kekudusan pribadi. Kita jangan lupa bahwa cara hidup kita adalah suatu rahmat yang besar dari Tuhan yang patut selalu disyukuri. Kita dibebaskan dari segala kekhawatiran dunia, maksudnya supaya seluruh hati dan perhatian kita bisa terarah seluruhnya kepada Tuhan. Kehendak baik harus kita miliki. Tanpa kehendak baik tidak mungkin kita bisa bertahan. Tetapi kehendak baik saja belum cukup. Harus disertai tekad dan kerelaan untuk betul-betul mau dengan segenap hati mencapai tujuan dan siap untuk dibentuk, entah itu oleh pimpinan, diubah oleh Tuhan dengan berbagai pemurnian. Nah, pemurnian inilah yang jadi soal. Banyak orang tidak bertahan di dalam penderitaan, tidak bertahan di dalam ujian. Suami istri juga sama seperti itu. Ujian sedikit sudah minta cerai, dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Begitu juga dalam biara juga lah seperti itu. Tantangan sedikit minta pulang, dengan gampang mengatakan saya sudah tidak punya panggilan. Saya kadang-kadang dulu katakan panggilan itu ada, ya tidak ada adalah engkau tidak mau menjawabnya. Itu saja, panggilan itu ada. Jangan bilang tidak ada panggilan. Panggilan itu ada, selalu ada. Yang ada adalah kamu tidak menjawab panggilan itu. Ada juga dulu saya tangani. Jadi ada frater ini benar-benar all out lah di dalam biara, bekerja sungguh-sungguh, melayani. Tapi yang menjadi persoalan bagi dia adalah saya melayani, berkorban, melayani dengan sungguh-sungguh. Walaupun begitu, saya selalu dimarahi pimpinan. Dan
Tidak ada satupun, kalau saya berbuat salah, saya dimarahi. Tapi kalau saya berbuat baik, berhasil di dalam pelayanan, tidak ada satupun kata pujian untuk saya. Saya katakan, justru di situ inti dari spiritualitas, panggilan hidup religius itu. Justru di situ. Berarti Anda kalau tidak tahan di situ, berarti ya Anda belum sampai. Padahal Anda sudah mau sampai ke situ. Sudah mau sampai. Jadi dia minta untuk keluar gara-gara itu. Kemana semua ya, nasihat-nasihat spiritual yang kita terima selama ini, yang berusaha kita hayat? Santo Yohanes dari Salib misalnya, bahkan dibenci oleh anggota biaranya. Bahkan dia minta kepada Tuhan supaya mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dihina, bukan oleh orang, tapi orang di dalam biaranya. Dikucilkan. Tapi justru disitulah keutamaannya. Memang susah untuk bisa dimengerti, susah dimengerti. Ya. Tapi justru di situ keutamaan, justru di situ goalnya, justru di situ tujuannya. Ketika berhasil melewati itu, orang kudus, orang kudus sudah itu sudah. Ya, kalau sudah melewati itu. Tapi kalau tidak mencapai tujuan. Tapi menarik untuk kita renungkan, ya. Karena ya kita punya ini bukan kehidupan religius itu bukan soal prestisi atau soal prestasi, ya. Sama sekali jauh dari itu, ya. Karena semua tidak diukur berdasarkan prestasi, ya. Kadang-kadang harus mengalami sakit dan perjuangan yang berat. Bahkan ada yang jatuh bangun atau gagal, tapi itu bukan soal. Teruslah berjalan dalam iman dan rahmat yang Tuhan berikan melalui serikat. Bila jatuh, bangkit kembali. Karena biarpun kita mempunyai kehendak baik, de facto segala egoisme kita itu belum mati di dalam diri kita. Roh kuat tapi daging lemah tadi. Jadi harus berjuang terus-menerus. Karena itu butuh disiplin dalam segala hal dan setia dalam menghayati panggilan dan terbuka selalu pada rahmat Tuhan. Kita harus bersama-sama menciptakan suatu iklim yang baik dalam biara, supaya benih-benih yang ditaburkan oleh Roh Kudus dalam diri kita bisa berkembang dan menghasilkan buah yang baik. Walaupun benih panggilan itu baik pada awalnya, kalau ditanam di tanah yang gersang, dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Karena itu kita bersama-sama harus menciptakan tanah yang subur dalam serikat, agar benih-benih yang baik itu bisa tumbuh dengan baik, bahkan lebih baik dari benih yang semula, serta menghasilkan buah yang lebih baik, baik untuk dirinya, untuk serikat, dan untuk gereja. Justru inilah panggilan kita pada zaman ini, untuk betul-betul tumbuh dalam roh dan dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya tuntutan-tuntutan disiplin dan semua yang ada bukan untuk mempersulit hidup kita, tapi demi kebaikan kita semua. Dengan bangun teratur, tidur teratur, doa teratur, makan teratur, penyangkalan diri, pantang, puasa, keheningan, kesunyian, silensium, dan lain sebagainya. Semua diatur sedemikian rupa untuk membantu kita semua agar bisa mencapai tujuan yang akan dicapai, yakni persatuan dengan Allah. Kalau kita bicara persatuan dengan Allah, maksudnya ya persatuan mistik. Dan tentu referensinya adalah tokoh-tokoh mistik.
Jadi saya pernah di Karmel, ya paling tidak kenal tokoh-tokoh seperti Santa Teresa Avila, Santa Yohanes dari Salib, Santa Teresa Lisu, Santa Elizabeth dari Trinitas, dan yang lain-lain. Ya. Karena bagaimanapun juga, ya kita tahu, ya bagi para imam, biarawan-biarawati, serikat, kerinduan gereja yang terdalam yakni melihat ada anggota biara yang akhirnya sampai kepada persatuan yang mendalam dengan Allah, persatuan mistik dengan Allah, seperti terjadi dengan tokoh-tokoh mistik yang saya sebutkan tadi. Saya kira kerinduan dari semua biara adalah ada anggotanya yang kemudian menjadi santa, menjadi santo dan santa, martir. Walaupun untuk mencapai itu harus menjalani tuntutan dan perjuangan yang berat. Memang semua hidup kita diarahkan ke sana, tapi tidak semua bisa mencapai. Ini tergantung penghayatan masing-masing pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada di antara kita apa yang kita sebut persatuan mistik dengan Tuhan, ada yang bisa mencapainya. Kerinduan pendiri biara atau gereja tentu bukan untuk membentuk orang-orang yang pandai atau jenius. Itu hanya salah satu sarana. Tapi lebih-lebih untuk membentuk orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, digerakkan dan dibimbing oleh Roh Kudus. Nah, ini yang terpenting. Tidak semua diberi kemampuan intelektual yang tinggi atau kemampuan budi yang hebat. Tidak semua. Tapi saya yakin semua kita diberi kemampuan untuk mencintai dan mengasihi Allah. Dan ini yang pokok dan utama di dalam panggilan kita.